Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di kamar kerja, Zenji yang mengenakan gaun merah, duduk bersila dan mundur. Pada saat ini, suara hormat Zhen Yuanshan datang dari luar pintu. Tuan kota, semua orang telah diundang, dan mereka berada di aula VIP sekarang, ucap Zhen Yuanshan. Baiklah, saya mengerti, Anda harus mundur, ucap Zenji. Transmisi suara Zenji selesai dan tiba-tiba terbuka dengan mata yang indah. Tiba-tiba, napas tingkat ketiga dari alam kaisar abadi meletus di tubuhnya. Betul sekali, ini adalah tingkat ketiga dari alam kaisar abadi. Dalam lebih dari 10 tahun, Zenji menyempurnakan pil kaisar berkualitas tinggi, dan setelah meminumnya, dia dipromosikan dari peringkat pertama alam kaisar abadi ke peringkat ketiga. Luar biasa, jika masalah ini menyebar, itu pasti gila, bukan? Anda harus tahu bahwa di tanah terbengkalai, tidak ada obat mujarab untuk menyempurnakan pil kaisar berkualitas tinggi, tetapi Zenji melakukannya. Pada saat ini, Zenji tidak tahu harus berpikir apa, dan matanya yang indah menunjukkan rasa dingin yang dalam. Tuan murid ini pasti akan pergi ke alam Dewa Hongmeng dalam kehidupan ini, dan kemudian mengalahkanmu dengan teknik pil paling bangga. Memasuki Dao dengan P diajarkan kepadaku oleh Tuan. Kamu memiliki pikiran yang tidak benar dan kamu sangat tidak tahu malu, tapi aku berbeda. Tuan yang baik, tunggu, suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Zenji menerima dia mencibir, dan segera, selangkah demi selangkah, dia melangkah keluar dari kamar kerja dan berjalan menuju aula VIP. Maaf membuat Anda menunggu lama, ucap Zenji. Setelah beberapa saat, sebuah suara surga datang ke Tan Yun dan yang lainnya dari luar aula VIP di telinga manusia. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, tetapi melihat seorang wanita cantik berusia sekitar 20 tahun memasuki aula. Wanita itu tinggi dan ramping, dengan sepasang kaki lurus berwarna putih gading, menjulang di bawah gaun merah. Wanita ini memiliki sosok seperti iblis, kulitnya seperti salju, dan rambut hitamnya jatuh ke bahunya, membuat pria manapun terpesona olehnya. Berderit, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berdiri tiba-tiba. Dia menatap Zenji, matanya berkedip dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing dan Tuoba Yingying yang tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, mengungkapkan kebencian mengerikan di mata indah kedua gadis itu. Aum, singa naga emas meledak dengan rambut emas panjang, dan meraung ke arah Zenji. Dengan lambaian telapak tangan kanannya, tongkat hitam keluar dari tangannya, menatap Tan Yun dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin bertarung, ucap kera iblis. Penampilan kera iblis surgawi dan singa naga emas semuanya tercengang. Suamiku, ada apa, ucap Tante Xianer dan Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun dan berkata serempak. Aku akan berbicara denganmu secara detail nanti, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memberikan transmisi suara kepada kedua gadis itu, dia berteriak pada Zenji dan seluruh aula berdengung, haruskah aku memanggilmu Zenji, atau haruskah aku memanggil kamu Zhen Ruoshui, ucap Tan Yun. Mendengar ini, rasa dingin melintas di mata indah Zenji, dan kemudian kembali normal. Nama Zhen Ruoshui sudah lama tidak digunakan. Adapun berapa lama, Zenji tidak dapat mengingatnya, karena itu terlalu panjang. Dia memandang Tan Yun dan tersenyum, Tuan Kota, saya tidak tahu apa yang aku bicarakan, ucap Zenji. Kamu tidak tahu? Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa dengan marah, hahaha, tanda lahir bunga plum di sisi kiri lehermu telah menjual identitasmu, kamu berani mengatakan, kamu bukan Zhen Ruoshui, ucap Tan Yun. Zenji mendengar kata-kata itu, dengan tatapan membunuh di matanya, dan berkata dengan tajam, iya. Zhen Ruoshui itu saya, iya, itu benar-benar mengejutkan saya, ucap Zenji. Suan Yuanru berkata dengan kosong, Tan Yun, ada apa, ucap Suan Yuanrou. Rower, dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, bahkan jika kita bergabung, itu mungkin bukan lawan dia, Tan Yun berkata, mundur, ucap Tan Yun. Mundur? Zenji mencibir, apakah Anda pikir jika Anda tahu identitas saya akan membiarkan Anda pergi hidup-hidup, dan kemudian memberitahu Kaisar Abadi Jiutian identitas saya dan mengirim seseorang untuk menangkapku, dan pergi ke alam Dewa Hongmeng untuk menerima hadiah. Ini konyol. Tidak peduli berapa banyak kamu membayar hari ini,
bahkan aku tidak ingin pergi hidup-hidup, ucap Zenji. Begitu dia selesai berbicara, Zenji tiba-tiba melepaskan aura tingkat ketiga dari alam kaisar abadi. Bibir merahnya sedikit kai, kuali ungu seluruh tubuh, terbang keluar dari mulut. Ketika kuali ungu terbang keluar, napas yang kuat dilepaskan dari kuali. Bunuh mereka untukku, ucap Zenji memerintahkan ke kuali ungu. Baik tuan, ucap suara wanita dingin datang dari dalam kuali ungu, dan kemudian kuali ungu tiba-tiba menjadi besar, dan hendak meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun menatap kuali ungu dan berteriak, Zixin, kau binatang jahat, jangan lupa, siapa yang menciptakanmu, ucap Tan Yun. Betul sekali. Kuali ungu di depan mata Tan Yun dibuat oleh Tan Yun sendiri ketika dia adalah makhluk tertinggi Hongmeng. Tan Yun menyerbu ke ruang minum, melambaikan tangan kanannya, dan mengobarkan ke istana Ling Qiaodao, Laksamana Xuan Yuan, Rower, Linger, kalian semua masuk, ucap Tan Yun. Ketika Xuan Yuan Rou ingin mengatakan sesuatu, dia didesak oleh Tan Yun lagi, segera, dia, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Linger, dan Chu Xiaosha memasuki aula Ling Qiaodao. Tan Yun menutup istana Ling Qiaodao dalam satu pikiran, dan segera, Xuan Yuan Ru dan keempatnya tidak dapat mengintip pemandangan luar. Pada saat ini, tubuh lembut Zenji bergetar dan menatap Tan Yun dengan tidak percaya. Bagaimana Anda tahu bahwa kuali ilahi saya disebut Zixin, ucap Zenji. Hehehehe, mata Tan Yun merah dan dia menatap Zenji dan berkata, hal pertama yang paling aku sesali adalah aku menerimanya sebagai murid. Dan mengapa aku tahu nama kualimu? Baiklah, aku akan memberitahumu. Karena kualimu diberikan kepadamu olehku, artefak itu dibuat oleh saya, dan nama itu juga diberikan oleh saya, apakah itu cukup jelas? Tan Yun menunjuk Zenji dengan marah, saya bahkan mengangkat hal tidak tahu berterima kasih Anda. Saya menyesalinya, hal kedua yang saya lakukan adalah mengadopsi Ling Xia Tianzun dulu, lalu mengadopsimu. Kalian berdua sialan, ucap Tan Yun. Menghadapi auman Tan Yun, Zenji berdiri di tempat. Adapun Tante Xianer, Putri Tang Xinying, dan Tian Lao dan lain-lain, dapat dikatakan bahwa Zenji dibesarkan oleh Tan Yun di masa lalu, sementara Ling Xia Tianzun adalah murid Tan Yun, dan Zenji adalah murid Ling Xia Tianzun. Dengan kata lain, Zenji adalah murid dan cucu Tan Yun. Tan Yun memandang Zenji dan menyeringai, kamu tidak menyangka aku tidak mati, kan, hahaha. Ayo, datang dan bunuh aku. Jika aku mati di tanganmu hari ini, tidak ada gunanya bagiku, Tan Yun, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun mengorbankan pedang pembantaian Hongmeng. Segera setelah itu, Jin Ni, Musin dan 11 pedang Hongmeng lainnya terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan melayang di atas kepala Tan Yun. Saat itu, kuali ungu yang hendak menyerang Tan Yun, seperti seorang gadis yang sangat ketakutan, terbang di depan Tan Yun dan menggigil. Dan Zenji, yang telah pulih, gemetar hebat, dan dalam sekejap, air matanya kabur, Tuan, Shizu, apakah itu benar-benar Anda, ucap Zenji. Jangan panggil aku Shizu, ucap Tan Yun hampir berteriak. Plop, air mata menetes dari Zenji, dan dia tiba-tiba berlutut di kaki Tan Yun. Retak, Tan Yun menamparkan Zenji. Aku bilang jangan panggil aku Shizu, ucap Tan Yun. Zenji bangkit dari tanah, berlutut lagi, menggerakkan lututnya, berlutut di depan Tan Yun, dan menangis dengan sedih. Tuan, maaf, Ruo Shui juga dibutakan oleh guru saat itu. Tuan, Ruo Shui tidak mengkhianatimu, benar-benar tidak, Ketika Ruo Shui tahu bahwa setelah guru mengkhianatimu, Ruo Shui memanfaatkan retret guru untuk berkultivasi dan ingin membunuhnya. Tapi Ruo Shui bukan lawannya, pada akhirnya, Ruo Shui dikalahkan oleh Ling Xia Tianzun, dan semangatku hancur. Basis kultivasi Ruo Shui anjlok, dan ketika aku mati-matian melarikan diri ke 9 surga dari alam abadi Hongmeng, basis kultivasi Ju sama sekali tidak berguna dan aku menjadi sia-sia. Untungnya, saya bertemu dengan pemilik keluarga Zen dan mengenali saya sebagai anak perempuan. Kemudian, ayah saya dibunuh oleh pemilik kota Tongtian Xiancheng, dan keluarga Zen dihancurkan. Saya tidak tahu mengapa mereka akhirnya tidak membunuh saya, tetapi menempatkan saya di tempat yang sepi ini. Tuan, apa yang dikatakan Sui benar, harap dipahami, wow. Setelah mengatakan ini, Zenji bersujud, Tuan, Ruo Sui berbohong, aku akan dihukum, ucap Zenju. Mendengar ini, mata Tan Yun dipenuhi air mata,
dan dia membungkuk dan mendukung Zenji dengan gemetar. Aku minta maaf, aku salah paham denganmu, ucap Tan Yun. Tuan, Zenji menangis dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Tahukah kamu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, wow, ucap Zenji. Gadis bodoh, aku baik-baik saja, jangan menangis. Tan Yun menepuk bahu harum Zenji dan berkata, nama Zenji sangat bagus, aku harus menyebutnya Zenji di masa depan. Adapun Lingxia Tianzun, aku akan membersihkan pintu cepat atau lambat, ucap Tan Yun. Iya, Zenji mengangguk. Pada saat ini, Tan Yun dalam suasana hati yang baik. Kemudian, Tan Yun memperkenalkan Sen Subing dan 7 istri lainnya kepada Zenji. Dia juga memberitahu Zenji bahwa dia sudah lama berhenti mengambil Lingxia Tianzun sebagai muridnya, jadi Zenji tidak perlu memanggilnya guru, tetapi saudaranya. Zenji mengetahui bahwa ketika Sen Subing adalah istri Tan Yun, dia dan Sen Subing dengan cepat menjadi dekat. Karena ketika Tan Yun mengadopsi Zenji, dia baru berusia 4 tahun, dan Sen Subing sangat merawatnya. Semua orang bahagia. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu mantan kerabatnya di tempat yang ditinggalkan. Betul sekali, baik di hati Tan Yun atau di hati Zenji, mereka adalah saudara. Tan Yun memandang Zenji dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut waktu, dalam lebih dari 16 tahun, komandan akan datang ke tempat yang ditinggalkan. Pada saat itu, kita akan menangkapnya bersama dan membiarkan dia membawa kita pergi dari tempat terlantar, dan kemudian, aku akan membalaskan dendammu dan membunuh penguasa kota Tongtian Xiancheng, ucap Tan Yun. Baiklah, aku mendengarkan saudaraku, ucap Zenji tertawa sambil menangis. Pada saat ini, dia dapat bersatu kembali dengan Tan Yun, dan dia merasa sangat bahagia. Kemudian, Tan Yun memberitahu Zenji untuk tidak memberitahu Suan Yuanrou tentang identitas aslinya dan identitas lamanya. Dia juga memberitahu Zenji bahwa Suan Yuanrou adalah reinkarnasi dari ras spiritual. Zenji mendengar itu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya penuh dengan kekhawatiran. Dia sangat takut bahwa suatu hari, setelah Suan Yuanrou mendapatkan kembali ingatannya, dia akan berbalik melawan Tan Yun. Tan Yun tampaknya memahami kekhawatiran Zenji, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku, aku akan menanganinya, ucap Tan Yun. Iya, Zenji mengangguk. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, dan dia mengerutkan kening dan berkata, Zenji, ketika saya pertama kali tiba di alam abadi 9 surga, saya bertemu dengan putri penguasa kota di kota abadi Tongtian, saya belajar dari kata-kata Ouyang Qian bahwa kota abadi Tongtian berasal dari makhluk abadi yang naik sebagai inferior. Saya pikir pemilik kota Tongtian Xiancheng adalah orang yang baik, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kejam kepada ayah dan ibu angkat Anda. Apa Zen Anda dengan keluarga dengan Tongtian Xiancheng memiliki dendam, ucap Tan Yun. Tidak ada dendam, Zenji menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak bisa memikirkan kebencian apapun antara keluarga Zen dan Tongtian Xiancheng, ucap Zenji. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti, ketika kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan, kita akan membalas dendam, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun meminta Suan Yuanrou dan yang lainnya di istana Lingqiao Dao untuk keluar dan berkata, Rower, Zenji dan aku memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tapi sekarang kami telah menyelesaikannya. Mulai sekarang, Zenji adalah saudara perempuanku, ucap Tan Yun. Suan Yuanrou bisa melihat dari ekspresi Tan Yun bahwa Tan Yun menyembunyikan sesuatu. Melihat Tan Yun tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, dia tidak bertanya secara detail. Suan Yuanrou berkata, Tan Yun, sekarang semua musuh telah dilenyapkan, selanjutnya, saya berencana untuk kembali ke Qingtian Xiancheng, biarkan semua prajurit abadi menyebarkan kabar baik, dan biarkan makhluk abadi yang lebih rendah memasuki Suan Yuan Xiancheng, kota terbengkalai dan utama lainnya, dan hidup di kota. Mari kita menjadi makhluk abadi yang lebih rendah, dan tidak lagi harus hidup dalam ketakutan dan terlantar, ucap Suan Yuanrou. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju. Zenji, kakak pergi, ucap Tan Yun memandang Zenji dan berkata. Saudaraku, aku ingin pergi bersamamu, Zenji berkata. Tunggu aku sebentar, aku akan pergi dan mengatur urusan di kota, ucap Zenji. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Zenji berjalan keluar dari aula VIP sambil tersenyum, dan kembali setelah beberapa saat. Setelah itu,
singa naga emas membawa kerumunan dan terbang menuju kota surgawi. Dalam perjalanan, Xuanyuan Rou dengan penasaran bertanya kepada Zenji mengapa dia dipromosikan ke peringkat ketiga alam kaisar abadi begitu cepat. Zenji kemudian memberitahu semua orang tentang penyempurnaan pil kaisar abadi berkualitas tinggi. Xuanyuan Rou terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia mendengar bahwa ada beberapa jenis ramuan untuk memperbaiki pil kaisar abadi berkualitas tinggi yang hilang di tanah yang ditinggalkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zenji benar-benar bisa memperbaikinya. Tidak perlu memikirkannya, Xuanyuan Rou juga tahu bahwa Zenji sangat mahir dalam alkimia. Dia memandang Zenji dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Tuan Kota Zen, keterampilan alkimia Tan Yun juga sangat tinggi. Saya ingin tahu, siapa dibandingkan denganmu, apakah alkimiamu lebih baik?" ucap Xuanyuan Rou. Mendengar ini, Tan Yun dan Zenji saling tersenyum. Zenji tersenyum dan berkata, "Tentu saja kakakku memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam alkimia. Dan alkimiaku juga diajarkan oleh kakakku," ucap Zenji. Tan Yun tentu saja tidak mengajarkan alkimia Zenji. Pada awalnya, ia menulis buku alkimia terkenal yang mengejutkan dunia dan memberikannya kepada murid Ling Xia Tianzun. Dan Zenji adalah murid dari Ling Xia Tianzun, oleh karena itu, Ling Xia Tianzun memberi Zenji buku alkimia, sehingga dia dapat memahami Tao dari alkimia. Oleh karena itu, keterampilan alkimia Zenji sangat tinggi. "Benarkah?" Xuanyuan Rou tersenyum bahagia. "Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa," ucap Xuanyuan Rou. Tan Yun tersenyum cerah, "Di masa depan, bersama Zenji, aku tidak akan lagi sibuk meracik alkimia. Tugas alkimia diserahkan kepada Anda, bagaimana?" ucap Tan Yun. Zenji tersenyum manis, "Patuhi kakak," ucap Zenji. Setelah itu, Zenji memberitahu semua orang bahwa dia masih memiliki banyak pil kaisar abadi berkualitas tinggi, dan siapapun yang akan dipromosikan ke alam kaisar abadi di masa depan dapat mengambil darinya. 8 bulan kemudian, singa naga emas membawa Tan Yun dan lain-lain, terbang ke kota abadi Qingtian, dan mengumumkan penghancuran abadi utama, serta aliansi antara kota abadi Meteor Star dan kota abadi Qingtian. Tentara abadi dan abadi kota berjumlah lebih dari 6 miliar, yang cukup menarik. Seluruh kota merayakan bersama selama 3 hari. Ini adalah perintah Xuanyuan Rou untuk semua orang. 3 hari kemudian, Tan Yun, Zenji, Shen Subing, Xuanyuan Rou dan yang lainnya mulai memasuki kuil Tao Ling Qiao untuk mundur. Kali ini, Tan Yun dan yang lainnya, akhirnya bisa mundur dengan tenang sampai gubernur tiba. Ketika Tan Yun dan semua orang mundur, lebih dari 6 miliar makhluk abadi dari Qingtian Xiancheng mulai mengalir keluar dari Qingtian Xiancheng sesuai dengan perintah Xuanyuan Rou, dan berita tentang pemusnahan total musuh telah tersebar. Dalam 8 tahun ke depan, semua makhluk abadi yang lebih rendah di tanah terbengkalai akan tahu bahwa Tuan Kota Xuanyuan dan Jenderal Besar Tan Yun telah menaklukkan tanah terbengkalai. Pada saat yang sama, mereka bersemangat untuk memasuki kota abadi utama untuk hidup. Akibatnya, dalam 7 tahun ke depan, semua abadi rendah di tanah terlantar, dengan total lebih dari 50 miliar, memasuki kota abadi utama satu demi satu. Setelah memasuki kota, hanya ada satu tuan di hati semua makhluk abadi, dan itu adalah Xuanyuan Rou. Hari ini, tanah yang ditinggalkan itu damai. Sudah 15 tahun sejak Tan Yun mundur ke dunia luar, dan 164.250 tahun telah berlalu di menara. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 10.000 tahun. Pangkat dipromosikan ke peringkat kedua alam kerajaan kaisar. Butuh 15.000 tahun untuk menyingkat roh kerajaan Kaisar Hongmeng ketiga, dan dipromosikan ke peringkat ketiga alam kaisar. Butuh 20.000 tahun-tahun untuk memasuki peringkat keempat alam kerajaan kaisar. Butuh 30.000 tahun untuk melangkah ke peringkat kelima alam kerajaan kaisar. Butuh 38.000 tahun lagi untuk memasuki peringkat keenam alam kerajaan kaisar. Butuh 48.000 tahun untuk melangkah ke peringkat ketujuh dari alam kerajaan kaisar. Pada akhirnya, butuh lebih dari 1.000 tahun untuk mengolah tubuh hegemoni angin dan guntur urutan ke-15 ke tahap akhir. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan sub-artefak kelas menengah dengan tangan kosong. "Om, angin dan guntur mendominasi," ucap Tan Yun. Tan Yun Fiang sedang duduk bersila, terbalik di udara, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran besar. Kekuatan Kaisar Angin seperti ular sanca raksasa dan kekuatan Kaisar Guntur,
melingkari tubuh seperti gunung, membuatnya seperti dewa yang turun ke alam abadi 9 surga Hongmeng. Ini adalah kata ganti dari Tan Yun saat ini. Bas. Selama getaran hebat dari kehampaan, rambut Tan Yun menari, dan pilar kesadaran abadi yang tak terlihat naik ke langit dari kuil Ling Qiao Dao. 100 juta abadi, 300 juta abadi. Segera abadi kesadaran naik ke 500 juta sen, dan akhirnya 660 juta sen, hanya untuk berhenti. Untuk mengetahui kekuatan besar dari alam kaisar abadi tingkat ke-6, kesadaran abadi hanya diselimuti dalam radius 600 juta abadi. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Meskipun dia hanya berada di peringkat ke-7 alam kerajaan kaisar saat ini, kesadarannya yang abadi dapat mencakup radius 6.660.000 abadi. Artinya, sekarang jiwa kaisar Tan Yun lebih kuat daripada peringkat ke-6 ranah kaisar abadi. Jiwa kaisar yang begitu kuat berarti bahwa setelah Tan Yun melemparkan mata surgawi Hongmengnya, ia dapat dengan mudah mengendalikannya, kekuatan alam kaisar abadi biasa tingkat ke-6. Hehehe, bagus, tidak buruk, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun menunjukkan warna dominan yang kuat, jika aku melakukan yang terbaik, bahkan jika aku menghadapi kekuatan kaisar abadi tingkat 8, aku masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung, ucap Tan Yun. Boom, boom. Tiba-tiba, suara keras datang dari langit di atas King Tian Xianshan. Suara itu sangat keras sehingga benar-benar mengejutkan Tan Yun. Apa gerakan besar seperti itu? Ucap Tan Yun bingung, melepaskan kesadarannya yang abadi, dan keluar dari kuil Tao Ling Qiao. Melalui kesadarannya yang abadi, dia menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan. Namun, matahari terik yang semula di langit tiba-tiba terhalang oleh awan gelap dan menyelimuti seluruh gunung King Tian yang megah. Segera setelah itu, awan gelap meroket dari segala arah, dan hanya dalam beberapa napas, itu menyelimuti seluruh kota surgawi. Boom! Terdengar gemuruh guntur yang keras, dan semua bangunan di kota surgawi dalam radius 800 juta orang abadi bersenandung. Miliaran makhluk abadi menatap langit yang tertutup awan gelap, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, seolah-olah binatang buas yang melahap surga akan turun. Pada saat berikutnya, suara Tan Yun bergema di benak semua makhluk abadi. Saya adalah Jenderal Besar Tan Yun, Anda tidak perlu panik, visi langit dan bumi ini harus menjadi bencana tuan kota, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, semua yang abadi merasa lega, semua dengan kegembiraan di wajah mereka. Karena mereka telah mendengar bahwa hanya kultivator peringkat 12 dari alam kerajaan kaisar yang akan selamat dari bencana ketika mereka dipromosikan ke alam kaisar abadi. Setelah malapetaka berhasil, Anda akan melangkah ke alam kaisar abadi yang diimpikan oleh orang-orang abadi. Pada saat ini, suara indah Sen Subing terdengar di benak Tan Yun, suamiku, ini bukan kesengsaraan Suanyuan Rou, menurut waktu di aula, dia menyentuh penghalang alam kaisar sedini 30.000 tahun yang lalu. Lalu, dia meninggalkan King Tian Xiancheng, dia telah berhasil selamat dari kesengsaraan, dan dia masih dalam retret, ucap Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba menyadari, saya mengerti, apakah itu karena Anda ingin selamat dari kesengsaraan, ucap Tan Yun. Benar, suara berisi antisipasi, bergema dari benak Tan Yun lagi, suamiku, Yue dari kesengsaraan terlalu kuat, jika aku sedikit ceroboh, kota surgawi akan berubah menjadi reruntuhan di Yue. Suamiku, aku meninggalkan kota surgawi untuk melewati kesengsaraan, ucap Sen Subing. Setelah transmisi suara Sen Subing di lantai 47, dia terbang keluar dari istana Ling Qiao Dao. Dia yang mengenakan gaun bunga emas panjang, berubah menjadi sinar emas dan terbang keluar dari kota surgawi. Wosh! Tan Yun juga terbang keluar dari istana Ling Qiao Dao dan mengikuti Sen Subing dari kejauhan di langit. Subing, aku akan menemanimu, ucap Tan Yun. Suamiku, apakah kamu tidak akan mundur lagi, ucap Sen Subing berkata saat bepergian ke awan gelap. Tidak, Tan Yun menjawab, dalam 1 tahun lagi, gubernur akan datang ke tanah terlantar, dalam 1 tahun, saya tidak akan bisa mundur, dan kultivasi saya tidak akan bisa meningkat, ucap Tan Yun. Dalam 3 hari ke depan, Sen Subing, Tan Yun telah meninggalkan kota surgawi dan muncul di atas gurun. Meskipun Tan Yun jauh dari pusat kesengsaraan Sen Subing 30 juta li, dia masih berada di bawah awan gelap. Ini menunjukkan bahwa kekuatan surga yang perkasa dan menakutkan ketika kultivator peringkat ke-12 dari alam kerajaan kaisar melampaui malapetaka. Hati-hati, Subing, malapetaka hidup dan mati kaisar akan segera dimulai, Tan Yun berkata dengan tatapan khawatir,
kamu harus berhati-hati, ucap Tan Yun. Sen Subing tersenyum, suamiku, jangan khawatir, apakah kamu lupa siapa aku dulu? Dulu, aku bisa selamat dari musibah, tapi sekarang aku bisa secara alami, ucap Sen Subing. Tan Yun tersenyum, kalau kamu menjadi aku, kamu pasti khawatir, ucap Tan Yun. Setiap mangkuk kesengsaraan guntur seperti naga raksasa yang terbang di langit hitam, dan itu berisi kekuatan waktu dan ruang yang sama dengan bakat Sen Subing. Boom, boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas kepala Sen Subing, yang merupakan puluhan ribu makhluk abadi, runtuh. Segera setelah itu, kesengsaraan guntur yang merupakan ratusan ribu keabadian lama melahap kekosongan ribuan keabadian, dan juga melahap Sen Subing di gurun. Untuk sementara waktu, di gurun ribuan keabadian dalam radius Sen Subing, badai petir yang lebat dan luas tampak seperti pegunungan yang lurus dan indah, mengarah dari tanah ke awan gelap di langit. Adegan kesengsaraan Sen Subing sangat mengejutkan. Dalam 3 hari berikutnya, satu demi satu kesengsaraan guntur terus membombardir Sen Subing dari awan gelap, seolah tak berujung. Pada hari keempat, kesengsaraan guntur berhenti datang. Awan gelap yang luas dan tak terbatas dengan cepat memudar, memperlihatkan bintang-bintang dan bulan-bulan yang cerah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Sen Subing bangkit dari gurun dan berdiri dengan bangga di langit malam, memancarkan nafas alam kaisar abadi tingkat pertama. Sen Subing memandang Tan Yun yang sedang terbang, dengan tatapan nakal di matanya yang indah. Siapa kamu, ucap Sen Subing. Tan Yun tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, kecantikan kecil, aku adalah tangan tua yang mengaku sebagai kolektor bunga di seluruh dunia, ucap Tan Yun. Pergilah, suamiku, aku akan segera datang, ucap Sen Subing menatap Tan Yun dengan dingin. Haha, itu sentimental, Tan Yun melompat ke udara, tiba-tiba memeluk Sen Subing, lalu menekannya ke gurun, dan berkata sambil tersenyum, surga membuat selimut, bumi membuat sofa, kecantikan kecil, ayo, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, memasang penghalang kedap suara, dan kemudian, terengah-engah, melepaskan dasi kupu-kupu di pinggang Sen Subing. Tangan Tan Yun naik ke tubuh menggoda Sen Subing yang membuat siapapun tergila-gila. Keesokan harinya, saat langit fajar menyingsing, Sen Subing bercucuran keringat dan mengenakan gaun emas panjang, meringkuk di lengan Tan Yun, dan wajahnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Setelah waktu yang lama, Sen Subing tampaknya telah memikirkan sesuatu. Suamiku, 49 tahun yang lalu, Komandan adalah kekuatan peringkat ke-6 dari alam Kaisar Abadi. Bertahun-tahun telah berlalu, jika dia adalah peringkat ke-8 dari alam Kaisar Abadi, aku dan kamu, Suan Yuanru dan Zhen Ji secara alami dapat menghancurkannya dengan bergabung. Jika dia adalah peringkat ke-9 dari alam Kaisar Abadi, pertempuran kita dengan dia akan menjadi pertempuran sengit, ucap Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika dia adalah peringkat ke-9 dari alam Kaisar Abadi, kita mungkin bukan lawannya. Namun selain itu, dia belum tentu peringkat ke-9 alam abadi Kaisar, ucap Tan Yun. Setelah mengobrol dengan Sen Subing sebentar, Tan Yun dan Sen Subing terbang selama 3 hari dan kembali ke Qingtian Xiancheng, ke istana tuan kota Qingtian Xianshan. Pada bulan berikutnya, semua istri Tan Yun, termasuk Tantai Xianer dan Tang Mengyi, meninggalkan kebiasaan satu demi satu. Di antara 7 istri, Sen Subing memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan 6 putri yang tersisa semuanya berada di peringkat ke-9 alam kerajaan Kaisar. Selama bertahun-tahun, Tan Yun tidak menemani istrinya dengan baik, dia akan membawa 7 istri bersamanya. Ketika dia berkeliaran di kota surgawi, Suezian yang baru saja dipromosikan ke peringkat ke-9 alam kerjaan Kaisar, juga meninggalkan bea cukai. Jadi Tan Yun dan 8 gadis mulai bermain di gunung dan sungai terkenal di kota surgawi. Tahun-tahun berlalu, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu setengah tahun, Tan Yun dan 7 istrinya, 7 putri yang penuh kasih dan basah kuyup dalam hujan dan embun, dipelihara oleh Tan Yun dan menjadi lebih cantik dan mengharukan. Malam tiba. Wosh! Sesosok turun dari langit dan terbang di luar Qingtian Xiancheng, menjadi Zhen Yuanshan. Orang ini adalah pelayan mansion tuan kota Zhen Ji. Saya melihat bahwa Zhen Yuanshan berkeringat deras pada saat ini, dan ekspresinya sangat panik. Di luar Qingtian Xiancheng, seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang kota mengepalkan tinjunya dan berkata, Xian Xianjiang,
ada apa denganmu, ucap jenderal itu. Hal besar? Ini buruk? Zhen Yuanshan berkata dengan cemas. Aku punya 100.000 masalah mendesak, dan saya ingin melaporkannya ke tuan kota kami, ucap Zhen Yuanshan. Jenderal abadi yang menjaga gerbang kota tidak berani mengabaikan, dan segera membuka gerbang kota, membiarkan Zhen Yuanshan memasuki King Tian Xiancheng. Setelah Zhen Yuanshan memasuki gerbang kota, dia terbang ke atas Xuan Yuan Xianshan. 1 jam kemudian, Zhen Yuanshan mendarat di lereng bukit King Tian Xianshan, dan setelah menyapa penjaga istana tuan kota, dia membawanya ke aula VIP Mansion. Kemudian penjaga itu meminta Zhen Yuanshan untuk menunggu dan pergi. Penjaga segera pergi ke puncak gunung King Tianxian, dan memberitahu Tan Yun yang sedang menyaksikan matahari terbenam bersama Shen Subing dan para gadis, tentang berita dari Zhen Yuanshan. Tan Yun mengirim transmisi suara ke Zhen Ji yang sedang retret di istana Ling Qiaodao, dan memberitahunya bahwa Zhen Yuanshan telah datang ke istana tuan kota, mengklaim bahwa ada 100.000 masalah mendesak. Zhen Ji yang sudah berada di peringkat keempat alam kaisar abadi, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun dan bertanya, "Saudaraku, Zhen Yuanshan, apakah dia mengatakan sesuatu?" ucap Tan Yun. "Tidak." Tan Yun menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Tan Yun, Zhen Ji, 7 istri, dan Sue Zian terbang dari puncak gunung ke mansion tuan kota dan langsung menuju aula VIP. Ketika Zhen Yuanshan melihat Zhen Ji dan Tan Yun memasuki aula VIP, dia membungkuk dan berkata, "Tuan kota, komandan datang ke tempat yang ditinggalkan awal 8 bulan yang lalu, dan sekarang berada di kota abadi bintang jatuh kami," ucap Zhen Yuanshan. "Apa?" Zhen Ji berpikir setelah tenggelam, lalu dia bisa belajar tentang penghancuran kota abadi lainnya, ucap Zhen Ji. Zhen Yuanshan berkata, "Tuan kota yakinlah, dari kata-kata gubernur, bawahan dapat mendengar bahwa setelah dia memasuki tanah yang ditinggalkan, dia datang langsung ke kota abadi meteorit, dia seharusnya tidak tahu tentang penghancuran kota-kota besar abadi. Bawahan memberitahu komandan, mengatakan bahwa tuan kota Anda mencari alkimia, jadi dia meminta bawahan untuk memanggil Anda kembali," ucap Zhen Yuanshan. Mendengar itu, Zhen Ji menatap Tan Yun. "Kakak, bagaimana menurutmu?" ucap Zhen Ji. Tan Yun tidak menjawab langsung, tetapi bertanya, "Zhen Ji, seberapa kuat kamu sekarang dalam melompat?" ucap Tan Yun. "Aku tidak takut pada Kaisar Abadi tingkat 8, ucap Zhen Ji berpikir sejenak dan berkata. "Oke." Tan Yun berkata, "Kamu, aku, Subing, dengan Rower, kami berempat bergabung. Bahkan jika itu adalah Kaisar tingkat 9 di ranah Kaisar, kami tidak takut, dan kami takut bahwa komandan akan gagal." Lebih dari 49 tahun yang lalu, dia adalah peringkat ke-6 dari alam Kaisar Abadi. Dalam waktu yang singkat, dia mungkin adalah peringkat ke-9 dari alam Kaisar Abadi. "Kali ini, kita akan menangkapnya, dan gunakan dia untuk meninggalkan tanah terbengkalai," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengirim transmisi suara kepada Xuan Yuanru. Sekarang Xuan Yuanru yang merupakan alam kaisar abadi peringkat pertama, memandang Shen Subing dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. "Sister Shen, kecepatan di mana ranah Anda telah meningkat benar-benar terlalu cepat. Anda sebenarnya sama dengan saya di peringkat pertama dari ranah kaisar abadi," ucap Xuan Yuanru. Shen Subing tersenyum dan meraih tangan Xuan Yuanru. "Meskipun Anda dan saya berada di ranah yang sama, saya khawatir saya tidak sama, aku bukan lawan Anda," ucap Shen Subing. "Saudari Shen, Anda rendah hati," ucap Xuan Yuanru tertawa, dan Tan Yun menyuruh Xuan Yuanru untuk bertanggung jawab atas kedatangan utusan yang lebih awal. Setelah Tan Yun membawa Zhen Yuanshan ke istana Ling Qiaodao, dia terbang keluar dari King Tian Xiancheng bersama Xuan Yuanru, Subing, dan Zhen Ji, dan tiba di meteorit Xiancheng pada bulan April. Sebelum tiba, untuk mencegah utusan itu mengenali Xuan Yuanru, Tan Yun membiarkannya memasuki istana Ling Qiaodao. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.